Baik, selamat malam. Kali ini kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi ya. Kita lanjutin untuk bab 3 ini ya. Kita akan masuk ke pembahasan yang itu mengenai tentang self regulatory organization atau SRO. Nah, self regulatory organization SRO ini adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan dari usahanya itu sendiri. Nah, saat ini SRO itu terdiri dari 3 pihak, yaitu adalah Bursa Efek, yaitu adalah gabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian ada yang namanya Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Kemudian ada yang namanya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Nah, untuk lembaga clearing dan penjaminan ini atau yang biasa disebut dengan LKP itu adalah lembaga atau pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Ya, jadi ini adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing untuk dan penjaminan transaksi bursa agar semuanya itu dapat teratur secara wajar dan efisien. Nah, pada tahun 2006 lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP yaitu oleh Bapepam adalah hanya satu, yaitu adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI ya. Jadi hanya ada satu di Indonesia itu yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP, yaitu ada PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang biasa sering kita ketahui kalau kita memang ada akses di bursa efek. Nah, yang berikutnya adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Nah, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai bentuk dari LPP ini dari Bapepam itu hanya satu juga, yaitu adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI ya. Jadi ada KPEI dan ada KSEI yang sering familiar kalau kita temui di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, perusahaan efek atau sekuritas atau perusahaan efek atau perusahaan sekuritas ini atau yang biasa disebut dengan securities company adalah merupakan perusahaan yang memiliki satu atau gabungan dari 3 kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, kegiatan pertama itu adalah penjamin dari emisi efek atau underwriter. Nah, underwriter sendiri adalah salah satu bentuk dari aktivitas pada perusahaan sekuritas atau perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual atau full commitment and non full commitment ya. Inilah underwriter ya. Setelah ada underwriter, kemudian ada yang namanya broker dealer atau perantara perdagangan efek atau yang biasa disebut dengan perusahaan pialang. Nah, kayak Best Profit, terus ada Victoria apa itu banyak ya, banyak sekali perusahaan sekuritas, MNC Sekuritas juga salah satunya ya. Jadi banyak sekali di Pontianak itu sendiri perusahaan pialang ya. Itu adalah salah satu aktivitas yang pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha baik jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak lain. Yang berikutnya adalah manajer investasi atau investment manager, adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Jadi di dalam perusahaan pialang itu sendiri biasa banyak sekali yang bertindak sebagai manajer investasi ini. Nah, dapat gaji dari manajer investasi ini adalah berdasarkan dari pembayaran yang ada di dalam nasabah. Ya, jadi manajer investasi juga sering ditemukan di pengelolaan reksadana juga ya. Jadi tidak hanya di perusahaan pialang saja, jika kita ada beli yang namanya reksadana juga ada yang namanya manajer
investasi ya. Nah, berikutnya adalah lembaga penunjang dari pasar modal ya. Ada Biro Administrasi Efek atau Securities Administration Bureau ya. Biro Administrasi Efek ini adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten yang melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Nah, yang berikutnya adalah kustodian atau kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk dalam menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang akan menjadi nasabahnya ya. Jadi ini adalah dua lembaga penunjang dari pasar modal ya. Masih ada yang berikutnya adalah trustee ya. Trustee atau wali amanah ini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Pada tahun 2006, Bapepom telah melaporkan ada 13 dari trustee ini. Nah, yang berikutnya adalah penasihat dari investasi atau investment advisor. Nah, penasihat investasi ini adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Yang berikutnya adalah pemeringkat efek atau rating agencies. Perusahaan pemeringkat efek ini merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi baik antara emiten dengan investor dengan menyediakan yang namanya informasi standar atas tingkat risiko dari kredit suatu perusahaan. Nah, saat ini terdapat dua perusahaan pemeringkat efek, yaitu ada PT Pevindo dan PT Kasnik Credit Rating Indonesia. Ya, jadi ada 5 lembaga dari penunjang pasar modal ini. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang profesi dari penunjang dari pasar modal. Nah, profesi yang pertama itu adalah tentang dari akuntan publik. Nah, kalau di dalam akuntan publik ya, akuntan publik yang memiliki kantor yang disebut dengan KAP atau kantor akuntan publik ya, itu mereka akan membantu emiten dalam yang namanya itu menyusun prospektus dan laporan tahunan sehingga tersaji memenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepom dan Bursa Efek. Nah, ini akuntan publik ya. Jadi akuntan publik itu bisa membantu untuk menyusun prospektus dan laporan keuangan ya, dan bisa juga menyajikan dalam bentuk laporan yang sudah diaudit dengan diberitahukan bahwa ada lembar pengesahan atau lembar surat yang menyatakan dari KAP bahwa akuntan publik sudah telah memeriksa laporan keuangan tersebut ya, bisa ya. Jadi fungsi dari akuntan publik itu seperti itu. Jadi lembar untuk audit itu ya, itu sangat penting di dalam perusahaan karena di bagian situ ada opini ya, ada opini yang biasa disebut dengan opini audit ya. Nah, opini audit itu yang akan dipelajari terlebih dahulu oleh para investor ya, para investor. So, apakah melihat bahwa laporan keuangan yang telah disajikan itu sudah wajar atau belum nilainya ya. Jadi di situ ada 4 komen ya, 4 komen atau 4 opini audit yang dapat menunjang untuk laporan keuangan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, yaitu adalah laporan keuangan audit. Yang pertama itu adalah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Jadi ada 4 opini audit yang ada di dalam laporan keuangan ya, terutama laporan yang sudah diaudit itu adalah wajar tanpa pengecualian,
wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Itu yang diberikan oleh akuntan publik. Nah, di dalam keempat opini tersebut, yang dikatakan perusahaan itu adalah baik itu adalah yang memiliki opini audit adalah wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, ya, dua itu. Sedangkan kalau dua lainnya tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, itu berarti laporan keuangannya sangat jelek, tidak bagus. Jadi dilihat dari situ saja, dari opini audit saja bisa menandakan bahwa apakah ini layak untuk dipelajari atau tidak, ya. Ini layak untuk dipelajari atau tidak. Kalau dia bilang oh ini tidak wajar, ngapain dipelajari, ya. Ini tidak diberikan pendapat oleh KAP, ngapain lagi dipelajari, sudah pasti isinya tidak bagus. Itu profesi yang berkaitan dengan penunjang pasar modal, yaitu akuntan publik. Nah, profesi kedua yaitu yang menunjang pasar modal ini, ya, yaitu adalah notaris. Nah, notaris ini awalnya sangat penting, ya, terutama pada saat pembentukan PT pertama kali, ya. Kalau saya nggak tahu apakah kalian itu semuanya sudah mempelajari yang namanya akta pendirian perusahaan belum, ya. Kalau di aspek hukum harusnya sudah, ya, itu ada yang belajar tentang namanya akta pendirian perusahaan, ya, karena di dalam akta pendirian perusahaan itu, ya, notaris akan menjelaskan bahwa bagaimana proses pertama kali saat perusahaan itu dibentuk atau PT tersebut dibentuk, ya, berapa modal pertama kali dikeluarkan, ya. Akta perusahaan itu sangat penting sekali dibutuhkan ketika kita melakukan proses peminjaman kredit atas nama perusahaan, ya. Nah, di dalam akta pendirian perusahaan tersebut itu memiliki namanya expired time, ya. Ada expired time di dalam akta perusahaan tersebut, ya. Dan juga jabatan di dalam perusahaan juga memiliki namanya batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan hukum dan telah dituliskan oleh notaris, ya. Jadi itu biasa punya masa waktu biasanya kurang lebih 5 tahun, ya. Jabatan juga sama, itu 5 tahun, ya. Ketika sudah waktunya expired, maka harus wajib diperpanjang. Ingat, arsip akta pendirian perusahaan baik dari yang pertama kali sampai dengan perpanjangannya sampai dengan posisi terakhir itu harus dimiliki secara lengkap untuk aslinya, karena itu dokumen penting, ya. Jadi jangan sampai akta pendirian perusahaan itu hilang, apalagi kalau hilangnya itu pas awal berdiri. Wah, itu bahaya sekali, karena bisa-bisa tidak bisa mengajukan kredit. Jadi akta perusahaan itu tidak boleh sampai hilang, ya, karena itu dokumen penting. Nah, yang biasa jabatan di dalam perusahaan itu bisa expired itu adalah seperti kayak direksi itu bisa expired, ya. Kalau komisaris itu dia permanen seumur hidup, ya. Setahu saya yang ada masa waktu itu adalah yang sifatnya itu pengurus direksi. Nah, itu dia punya batas waktu, punya masa jabatan itu 5 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebijakan dari owner, ya, dari owner perusahaan. Nah, kalau untuk komisaris biasanya itu tidak ada batas waktu. Kalau di dalam akta perusahaan biasanya itu sifatnya itu ada seumur hidup. Tapi jikalau orang tersebut sudah meninggal, harus dilakukan pengganti, tidak boleh diabaikan. Kadang-kadang masih banyak orang yang tidak terlalu paham tentang hal ini, mereka mengabaikan saja, membiarkan saja, padahal itu sangat tidak boleh sekali. Jikalau ada yang meninggal, maka harus diproses untuk penggantian
baik dari komisaris maupun direksi tersebut, ya. Tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan masalah dokumen-dokumen yang sifatnya adalah modal seperti rapat tahunan, apalagi itu rapat direksi dan komisaris, itu wajib untuk menandatangani dokumen. Kalau orang yang sudah meninggal, itu gimana orang menandatangani dokumen tersebut, ya. Jadi harus diperhatikan secara baik-baik, ya. Nah, berikutnya adalah tentang konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini adalah membantu dalam melakukan kegiatan usahanya agar sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku serta aspek hukum lainnya. Nah, biasanya kita ada sering menggunakan yang namanya jasa konsultan, ya. Ini banyak sekali jasa konsultan. Bisa ada konsultan hukum, ya. Terus bisa ada konsultan pajak, ya. Terus ada konsultan keuangan, ya. Jadi sebenarnya itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Konsultan itu kan banyak jenis, jadi bisa kita menggunakan banyak jenis konsultan yang kita perlukan, ya. Salah satunya adalah konsultan hukum, ya, yang berkaitan sama izin-izin, ya, izin-izin untuk pembangunan usaha dan segala macam, itu juga penting, ya. Jadi karena kalau yang namanya usaha, kalau usaha itu kelihatan, itu harus memiliki izin, ya, karena perlu untuk pelaporan pajaknya dan segala macam, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, supaya berkekuatan hukum tetap untuk yang konsultan hukum. Atau banyak konsultan yang bisa digunakan, baik konsultan pajak maupun konsultan keuangan, ya. Nah, yang berikutnya adalah perusahaan penilai. Nah, perusahaan penilai ini atau appraisal ini, ya, ini yang biasa disebut dengan perusahaan appraisal, ya. Nah, kalau salah satunya perusahaan appraisal itu adalah KJPP, yang biasa disebut itu adalah KJPP, yaitu adalah kantor jasa penilai publik, ya. Tugasnya adalah melakukan penentuan nilai wajar suatu aset perusahaan dalam proses emisi. Jadi salah satunya adalah KJPP. Kalau KJPP, kantor jasa penilai publik ini, mereka tugasnya itu adalah menilai aset perusahaannya. Jadi mereka bisa menilai tanah, menilai bangunan, menilai mesin dan segala macam, ya, yang dipergunakan untuk proses emisi waktu ngurusin saham kalau dia go public. Kadang-kadang KJPP juga bisa menggunakan untuk penilaian wajar dari aset perusahaan. Kegunaannya bisa juga untuk pengajuan kredit perusahaan sebagai bentuk penjaminan kepada usaha, ya, penjaminan usaha. Nah, biasa kalau kita melakukan kredit untuk sebuah perusahaan, nah, biasa kita perlu sesuatu yang dijaminkan, ya. Nah, sesuatu yang dijaminkan ini juga harus dinilai secara wajar bagi perusahaan penilai atau appraisal ini, ya. Inilah adalah 4 dari bentuk dari profesi penunjang dari pasar modal. Nah, investor, berikutnya adalah tentang investor. Investor atau sering juga yang biasa disebut dengan pemodal adalah pihak yang melakukan investasi dana pada sekuritas. Investor dapat dibedakan, yaitu ada investor perseorangan dan investor institusi, ya. Nah, investor juga dapat dibedakan berdasarkan asal negara, investor lokal, investor domestik, atau bisa juga investor asing, ya. Ini saya tidak terlalu jelasin terlalu panjang lebar karena ini sudah sangat jelas sekali, ya. Nah, yang berikutnya adalah mekanisme perdagangan di pasar perdana, ya. Nah, proses penjualan saham atau obligasi di pasar perdana disebut dengan penawaran umum perdana, atau itu public offering atau IPO. Nah, penawaran perdana umum untuk saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan oleh penjamin emisi melalui perantara perdagangan efek yang bertindak sebagai agen dari penjual saham. Nah, sehubungan dengan proses penjataan saham, ada istilah undersubscribe dan oversubscribe, baik yaitu ada kurang pesan atau lebih pesan. Kebalikan dari go public ini, go private merupakan aksi perusahaan itu yang mengubah dari status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
Sehingga di dalam laporan Bursa Efek Indonesia sering kali ada yang namanya delisting, bahkan ada yang namanya relisting ya. Ini karena mereka tiba-tiba ada sesuatu hal, mereka merubah dari go public menjadi go private. Ketika dia berubah lagi menjadi go private, maka dia itu akan delisting, keluar dari listing dari Bursa Efek. Ketika dia berubah lagi dari go private menjadi go public, maka akan membentuk menjadi relisting ya. Nah, berikutnya adalah mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Nah, pasar sekunder memberikan kesempatan bagi para investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi serta berbagai jenis efek lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, namun tidak melibatkan emiten. Nah, pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System atau sistem JATS. Sedangkan perdagangan obligasi perusahaan dan obligasi negara di Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem perdagangan yang disebut dengan FITS atau Fixed Income Trading System atau OTC FITS atau Over the Counter Fixed Income Service ya. Ini adalah mekanisme perdagangan di pasar sekunder ya. Kita lanjut. Nah, proses transaksi di pasar sekunder. Nah, sebelum dapat melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Kemudian, investor tersebut akan harus mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai bentuk jaminan bahwa nasabah tersebut layak untuk melakukan investasi jual beli saham. Nah, proses perdagangan atau transaksi saham atau obligasi di pasar sekunder diawali dengan order atau pesanan pada harga tertentu. Nah, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia harus menggunakan satuan perdagangan atau round lot efek atau kelipatannya, yaitu ada 100 efek. Jadi ada satu lot menggunakan round lot. Jadi satu lot itu isinya adalah 100. Dulunya adalah 500, tapi sekarang sudah diubah menjadi 100. Kemudian pesanan jual atau beli oleh para investor dari berbagai perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa ya. Ini mode dulu ya. Kalau sekarang kan sudah paperless, sudah menggunakan aplikasi, jadi sudah nggak lagi ya. Jadi setelah terjadi pertemuan atau match atau order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi ya. Mekanisme matching umumnya berdasarkan kriteria prioritas harga kemudian tertentu ya. Jadi kalau sekarang sudah canggih, jadi kita nggak harus ngumpul di bursa ya. Paling yang ngumpul di bursa itu hanya perusahaan sekuritas saja yang kumpul di bursa. Kalau kita sebagai investor sudah nggak perlu lagi, kita tinggal dengan klik beli langsung uangnya saldo akan terpotong dan kita sudah memiliki saham tersebut di aplikasi yang sudah kita miliki ketika kita berlangganan di perusahaan sekuritas. Jadi yang biasanya hanya ketemu di lantai bursa itu hanya biasa perusahaan sekuritas saja. Kita sebagai investor sudah tidak ketemu lagi. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah hubungan investor dan pialang atau broker. Pialang atau broker dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ada full service broker, yaitu pialang ini menyediakan saran investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Full service broker bahkan dapat mengelola rekening jika diinginkan investor. Ini yang biasa seperti best profit, ini sering ya pakai full service. Kadang-kadang marketingnya pasti selalu ada menyediakan saran tentang investasi ya. Kemudian ada deep discount broker atau pialang ini menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli atau menjual. Kemudian ada discount broker. Pialang ini menyediakan layanan di antara layanan yang disediakan oleh kedua jenis pialang lainnya ya. Jadi discount broker ini adalah ada full service broker dan deep discount broker. Margin atau pembelian margin atau margin purchase adalah pembelian sekuritas di mana sumbernya adalah tunai dan sisanya merupakan pinjaman dari pialang ya. Banyaknya dana yang dimiliki dari investor disebut dengan margin dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Contoh,
Seorang investor menggunakan uang sendiri 80 juta dan meminjam 20 juta dari pialangnya untuk membeli saham, maka jumlah investasi adalah 100 juta rupiah. Maka marginnya adalah 80 juta dibagi dengan 100 juta, yaitu adalah 80% atau 0,80. Ya, ini tentang margin. Nah, yang berikutnya adalah short sale. Short sale adalah penjualan yang penjualnya sebenarnya tidak memiliki sekuritas yang dijualnya. Namun setelah short sale, investor dapat dikatakan mempunyai short position untuk dalam sekuritas tersebut. Nah, seorang investor yang berada di dalam short position, jika ia meyakini bahwa harga saham suatu perusahaan akan turun, ya, mekanisme short sale sangat sederhana, yaitu investor meminjam saham dari pialangnya, kemudian investor tersebut menjualnya. Di waktu tertentu di masa yang akan datang, investor tersebut akan membeli saham dengan jumlah yang lembarnya sama dan yang dipinjamnya untuk mengembalikannya. Ini adalah tentang dari short sale. Ilustrasi dari short sale ini, Mr. Roni melakukan short sale yaitu 100.000 lembar saham UUOO pada harga 300 per lembar. Mr. Roni menerima 30 juta dari penjualannya. 1 bulan kemudian saham diperdagangkan pada harga 200 lembar, 200 rupiah per lembar. Mr. Roni selanjutnya membeli 100.000 lembar pada harga 201 senilai 20 juta dan mengembalikan kepada pialangnya untuk menutup short position. Dalam hal ini, Mr. Roni memperoleh keuntungan sebesar 10 juta karena telah menerima 30 juta dan membayar 20 juta. Inilah ilustrasi sederhana dari short sale. Nah, berikutnya adalah indeks pasar saham. Nah, indeks pasar saham atau stock market index merupakan informasi mengenai kinerja pasar saham yang telah diringkas di dalam suatu indeks. Contoh adalah indeks harga saham gabungan atau composite stock price index atau yang biasa disebut dengan IHSG. Kemudian ada indeks LQ45, ada indeks Kompas 100, ada indeks sektoral dan Jakarta Islamic Index, dan ada indeks papan utama MBX dan papan pengembangan atau DBX. Ya, ini tentang indeks pasar saham. Ya. Ini adalah contoh sederhana untuk perhitungan indeks saham. Ya, di Bursa Efek Indonesia ada 2 saham yang dengan harga dan jumlah lembar sahamnya berbeda. Jumlah lembar saham yang beredar pada 2 hari itu berbeda sebagai berikut. Terlampir data tabel seperti ini. Ya, pada tanggal 29 Agustus saham X mempunyai harga 100 dengan jumlah lembar saham yang beredar itu ada 2000. Kemudian pada 30 Agustus itu harganya ada 110 dengan jumlah lembar saham itu 2000. Sedangkan harga saham Y itu pada tanggal 29 harganya 50 dengan jumlah lembar saham itu 1000. Tanggal 30 Agustus itu price-nya menjadi 45 dengan harga dengan jumlah lembar saham itu ada 1000. Jika hari dasarnya ada 29 2019, maka indeks saham pada hari itu 29 Agustus adalah 100. Untuk yang X ya. Nah, indeks dibobot dengan nilai pasar itu dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Ya. Jadi indeks itu pada tanggal 30 itu ada 106. Ya, silakan dipelajari, cuman saya tidak bahas terlalu mendetail karena ini udah jelas sih, ya.
Baik, kira-kira sampai di sini dulu ya untuk pembahasan dari perhitungan indeks saham ya. Seperti biasa, jikalau ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom. Baik, terima kasih. Selamat malam.